Di sini sangat berlimpah ya, sampah-sampah organik yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan tanaman organik seperti yang ada di sebelah kompos ini ya sahabat ya. Bisa dilihat sedikit mereview sahabat atau memperlihatkan. Halo sahabat Borneo Garden, jumpa lagi bersama kami di channel YouTube Borneo Garden. Semoga kami jumpai sahabat semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun juga. Pada video kali ini ada di layar kaca, mungkin sahabat bisa melihat. Ini adalah E4 efektif mikroorganisme yang tidak asing lagi bagi para petani yang akan melakukan fermentasi. Nah, kita lihat di sini kami lagi akan membuat kompos ya dari daun-daunan, kemudian buah-buahan yang busuk, kemudian pupuk kandang, kotoran ayam. Ini ayam petelur karena di tempat kami yang ada kotoran ayam. Nah, ini nampak sudah mulai disusun dan tidak secara sistematis kami membuatkan video. Mungkin banyak sudah video-video yang beredar di YouTube bagaimana cara pembuatan kompos organik seperti ini. Yang pertama, bisa sahabat lihat lapisan paling bawah ini tadi ada tanah, kemudian kotoran hewan yang kita gunakan kotoran ayam ya, kemudian disusun dengan sampah-sampah daun-daun seperti ini. Situ juga ada buah yang busuk ya, buah nangka. Di sini juga ada daun kelor yang memiliki khasiat yang sangat bagus seperti yang telah diuraikan oleh para sahabat YouTuber kita. Nanti kita akan lakukan fermentasi, yang mana tadi sudah dilakukan penyiraman dengan menggunakan larutan E4 ini yang kita campur dengan menggunakan air seperti ini. Tadi sudah ada gula ya, kita larutkan dan campur E4, kemudian dicampur dengan air. Ini air leri atau air cucian beras. Kita akan lanjut dulu hingga selesai pembuatan kompos ini. Yang selanjutnya kita akan kembali tumpukan kotoran hewan ayam. Silakan itu ditumpah di atas ini. Nah, ini kita langsung ambil dari kandang ya. Ini masih basah sekali. Langsung ditumpah, nanti diratakan, nggak apa-apa. Ini kalau ini langsung kita gunakan tidak bagus ya, sehingga kita harus melakukan fermentasi sekaligus kita membuat kompos, dan nanti akan kami perlihatkan juga hasil kompos kita yang sudah jadi dan siap untuk digunakan di berbagai jenis tanaman seperti tanaman buah-buahan, sayur-sayuran yang ada di Borneo Garden. Sambil menunggu kita ngambil kotoran hewan, kita akan tambahkan ini daun-daun, kemudian batang pisang yang memang kurang produktif bisa saja kita langsung manfaatkan, dan yang ini adalah yang sisa kita panen, belum sempat kita olah dan sekarang baru kita kumpulkan seperti ini. Ini batang pisang yang sudah mengalami pembusukan ya, sangat bagus sekali
untuk kompos organik ini. Nanti ada daun-daun kering dari bambu juga akan kita tambahkan di atasnya agar lebih sempurna kompos yang kita buat ini. Untuk penjelasan dari berbagai komponen ini akan diuraikan dalam deskripsi video, seperti misalnya kandungan yang ada di batang pisang ini, kemudian pada daun-daun pisang juga, kemudian daun kelor. Di sini sangat berlimpah ya, sampah-sampah organik yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan tanaman organik seperti yang ada di sebelah kompos ini ya sahabat ya. Bisa dilihat sedikit mereview sahabat, atau memperlihatkan hasil dari kompos yang kita buat di sini. Di sini kan tempatnya pembuatan kompos ya. Ini ada di pinggir kolam, dan di sebelah dari pembuatan kompos ini ada tanaman lemon tea ya, seperti ini. Nah, kita tidak melakukan pemupukan karena akar dari pohon jeruk lemon ini tidak langsung sudah mengisap yang ada di sekitar kompos yang kita buat seperti ini, sehingga buahnya seperti ini sahabat. Jadi kompos kita ini sudah teruji ya kualitasnya, sehingga tanaman buah ini dapat berbuah dengan baik. Nanti juga kita akan mereview secara khusus tanaman lemon ini ya, karena memiliki banyak khasiat dan manfaat untuk kesehatan kita. Kita kembali ke pembuatan kompos. Ini sudah datang lagi satu arko yang kita akan tuang kembali. Ini nanti hasilnya cukup banyak ya. Diperkirakan kalau 1 meter kubik ini pasti lebih, karena bisa dilihat ukuran untuk lebar dan panjang serta ketinggian. Lebarnya ini kurang lebih 1,20 meter dan panjangnya kurang lebih 1,5 meter, dan ketinggian sudah hampir mencapai 50 cm. Lebih diratakan ini, kemudian disiram seperti tadi ya. Ya, ambil air yang di ember, pakai ember kecil tuh bisa ya, boleh. Oke. Kita siram secara merata. Dipercepat ini karena sudah mulai agak malam, ini sudah menjelang pukul 6 sore, agar tidak keburu malam ya sahabat ya. Oke, setelah ini bisa ditambahkan sedikit media tanah yang ada di itu, yang kita sudah siapkan tadi. Kita tabur tipis. Kita tetap menggunakan media tanah sebagai media tambahan yang memiliki fungsi yang sangat luar biasa untuk proses penguraian dari kompos ini ya. Oke, sudah cukup. Kembali kita akan tambahkan daun-daun kering, kemudian bisa untuk kulit buah itu juga bisa kita taruh di atasnya sambil direcah ya. Nah, ini juga kita mengumpulkan kulit pisang. Di samping kita gunakan sebagai POC, pupuk organik cair, kita juga gunakan sebagai campuran
kompos ini ya, biar lebih mantap. Tuh, jangan sampai ada sampah plastik ya, ini karena ngambil di warung sehingga sampah plastik ngikut. Ini hampir setiap hari kami menerima kiriman kulit pisang dan juga kulit ubi, karena yang memberi ini adalah sahabat yang jualan gorengan ya. Ini kita manfaatkan limbahnya agar tidak dibuang begitu saja. Iya, bagus sekali. Nah, ini juga ada. Ini khusus kulit buah-buahan, karena kita ambil di penjual sop buah ya, seperti ini. Ada kulit semangka, kulit nanas, melon, pepaya. Ini lengkap nih kandungannya, sempurna sekali kompos yang akan kita buat pada hari ini ya. Kita langsung disiram kembali untuk membasahi. Yang perlu kita jaga kompos ini adalah kelembapannya. Di akhir nanti setelah selesai akan ditutup dengan menggunakan terpal plastik ya. Ini tim kami sudah sangat profesional dan sudah paham dengan teknik pembuatan kompos seperti ini, karena sudah melakukan berulang-ulang kali namun tidak diekspos oleh YouTube kami, karena banyak hal yang harus dilakukan, bukan merahasiakan, tapi memang ingin membuat kejutan di akhir-akhir episode ya. Tanaman kami kenapa bisa tumbuh subur, apa rahasia. Nah, disinilah tempatnya. Karena media tanam kompos memiliki nilai yang paling bagus pada saat kita melakukan penanaman, itu media tanam harus bagus. Kita tambah kembali sedikit tanah. Nah, berikutnya kembali akan ditambahkan daun-daun. Ini daun apa aja yang ada kita langsung masukkan. Ini kembali batang pisang. Nanti biar merata, sebelah sini tambahkan biar ketinggiannya sama. Itu juga bisa, itu bonggol pisang bagus ya. Itu gunakan parang ya yang lebih besar. Sebelah sini boleh, sini. Ini nanti akan kita update ya sahabat, karena media kompos ini juga harus dilakukan pencampuran minimal seminggu sekali, 10 hari sampai 14 hari kita akan balik agar proses fermentasinya berjalan dengan baik. Ini untuk lapisan paling atas akan kita isi dengan tanah ya. Namun sebelum itu silakan disiram kembali, ini karena sudah ditambahin tanah, kemudian kompos, dedaunan, kembali kita siram. Nah, perlu diperhatikan juga sambil disiram ini kita biasa melakukan seperti ini, diinjak-injak merata ya injakannya agar sedikit padat dan berisi begitu.
agar kelembapan bisa terjaga. Pembuatan kompos yang sangat manual dan tradisional ya sahabat. Nah, ini kita kembali bawakan tanah ya, lumayan berat ini. Nah, ini hanya sebagai media pencampur gitu maksudnya. Oh, diratakan dulu Pak D, pakai cangkul ya, boleh? Langsung duanya boleh? Hati-hati. Oke. Ini sebenarnya tanahnya masih subur ya. Ini bekas kita pakai tanam ubi yang di dalam karung yang sudah kita panen. Kita kembali manfaatkan untuk pembuatan kompos. Nah, untuk tahapan ini adalah tahapan yang paling atas ya, untuk tanah ini. Kembali kita persiapkan untuk larutan M4 dan air cucian beras tersebut untuk membasahi. Untuk yang ada ubinya itu diambil aja, nanti dia tumbuh itu. Ini ada, itu juga ada, nanti dia tumbuh biar tidak mengganggu. Ini ada, oke. Ini penyiraman yang terakhir ya, tahap terakhir. Kita habiskan larutan tadi yang kita buat kurang lebih ada 20 liter. Untuk mempercepat bisa dibuka aja. Ini karena membasahi untuk keseluruhan tidak apa-apa, dan larutannya juga masih lumayan banyak. Tadi agak tersumbat karena banyak itu beras-beras kecil yang tersumbat, yang menyumbat lubang-lubang. Ya, habiskan. Nanti yang terakhir kita akan lakukan penutupan. Sambil injak-injak lagi sedikit gak, biar dia agak turun ya. Oke. Ya, untuk tahap terakhir ini kita akan tutup menggunakan terpal plastik agar terhindar dari guyuran air hujan. Silakan ditutup. Ya. Tutupnya yang rapi ya. Ya, kita akan lakukan penutupan. Seperti ini ya. Tutup. Dirapikan pojokan agar kelihatan rapi. Nah, ini sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih juga para kru yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, melaksanakan pembuatan kompos organik dari awal hingga selesai. Nah, ini kita tindis
bagian pinggir agar tidak ketiup angin terpalnya dan tidak digaruk oleh ayam yang ada berkeliaran di sekitar sini. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Tetap dukung channel kami, selalu berikan like dan subscribe. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ajukan di kolom komentar. Bagi yang sahabat yang belum mendukung, silahkan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat semua bisa mengupdate video-video kami, agar bisa mengetahui update terbaru video dari Borneo Garden. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan salam sukses, semoga sehat selalu.